Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada sore hari ini walaupun hujan tidak mengurangi semangat kita untuk datang beribadah di rumah Tuhan ini. Mari kita semua akan siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Biarlah ibadah kita pada sore hari ini kita boleh benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kita bersyukur pada sore hari ini kita diberi kesempatan boleh datang beribadah, boleh memuji memuliakan akan nama Tuhan, boleh diberkati oleh firman Tuhan. Begitu juga kita yang di rumah, kita tetap beroleh berkat yang sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kesempatan ini kami boleh sungguh-sungguh untuk datang di hadapan Tuhan. Kami datang mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita akan memujikan Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah jauh dari setiap kehidupan kita. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh
Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami tahu semua inilah kasih karunia dan anugerah-Mu. Tuhan, kiranya kami boleh menyiapkan hati kami. Kami ingin memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Sebab Engkaulah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas Allah, yang layak untuk menerima segala kuasa, kekuatan, kekayaan, puji-pujian kami Tuhan, bahkan ucapan syukur kami. Biar hati kami penuh dengan sukacita, hati kami penuh dengan damai sejahtera untuk bisa memuji nama Tuhan. Dan kiranya senantiasa Tuhan pimpin ibadah pada sore hari ini, dari permulaan sampai pada akhirnya. Tuhan yang beracara, Tuhan memegang tampuk pimpinan yang tertinggi, jamah setiap hati dan lawat setiap pribadi Tuhan. Dan kami percaya iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Dan Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Mereka tidak bisa mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini, baik secara tatap muka maupun secara live streaming di rumah masing-masing, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap bersuka cita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kasih Tuhan senantiasa selalu ada pada hidup kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, jalan hidup orang benar. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
dalam setiap hidup kita. Suka duka silih berganti. Terkadang kita berdoa tidak merasakan jawaban Tuhan. Tetapi yang kita perlu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Karena Tuhan selalu menolong kita, selalu dan selalu menolong hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memberkatiku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan pernah berubah kasih setia-Mu. Haleluya. Aku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkatiku. Haleluya. Yakin Tuhan melindungi. Engkaulah pelindungku Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menjagaku dan peliharaku seumur
seumur hidupku. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Hati kami penuh dengan sukacita Tuhan. Hati kami sudah dibajak melalui puji-pujian seperti tanah yang gembur yang sebentar akan menerima taburan benih firman-Mu. Kami percaya tanah hati kami akan menyimpan benih firman-Mu dan bisa bertumbuh dengan lebat, bahkan menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Karena barang siapa menjadi pelaku-pelaku firman, maka Tuhan menyenangi setiap anak-anak-Nya. Tuhan, tolong dan mampukan kami, berikan kepada kami Tuhan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena kami butuh firman-Mu Tuhan di dalam dunia yang jahat ini Tuhan. Hanya dengan berpegang pada firman kami bisa melalui dunia ini Tuhan, tanpa kami harus menentang kehendak daripada Tuhan, menentang kebenaran dari firman Allah Tuhan. Kami yakin kalau hidup kami penuh firman, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Setiap jemaat yang hadir pada sore hari ini secara tatap muka, mereka boleh siap Tuhan untuk menerima perkara-perkara secara pribadi dengan Roh Kudus yang akan menjamah hati mereka. Biar Roh Kudus berbicara secara pribadi lepas pribadi Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Iblis dan roh jahat sudah diusir keluar, tidak bisa mengganggu dan mencuri benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur karena untuk kesekian kalinya kita masih bisa beribadah secara tatap muka. Itu karena kasih karunia Tuhan. Meskipun hujan turun cukup lebat saudara ya, tetapi kita tidak undur untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Saya percaya hati Tuhan begitu senang. Demikian juga bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming mengenai channel YouTube GBS Sawan Official di rumah masing-masing juga Tuhan senang asal kita sungguh-sungguh beribadah. Pada sore hari ini saya ingin mengambil suatu judul kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul adalah kesuksesan sejati. Jadi kesuksesan sejati itu judul firman Tuhan yang akan saya gali dan akan saya jelaskan satu persatu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saudara sekalian, kita akan melihat bacaan Alkitab kita di dalam satu ayat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Sekali lagi 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saya mencoba saudara untuk menggali formula atau rumusan dari Rasul Paulus, bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan yang sejati. Betul-betul kita bisa mencapai sukses. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah contoh seorang rasul yang sangat luar biasa, seorang rasul yang mencapai kesuksesan dan diakui oleh semua orang. Bahkan kalau saudara perhatikan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai 8a, di situ jelas menunjukkan bagaimana Rasul Paulus menunjukkan kesuksesannya
bahwa dia katakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kemudian dia katakan juga aku telah mencapai garis akhir. Dia juga katakan aku telah memelihara iman. Lalu ayat 8a dikatakan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Nah, dari 4 ungkapan daripada Rasul Paulus ini, bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik, dia sudah mencapai garis akhir, dia sudah memelihara iman, dan dia sudah tersedia mahkota kebenaran yang akan diberikan oleh Tuhan kepada dia. Itu menunjukkan bagaimana Rasul Paulus itu memperoleh kesuksesan yang sangat luar biasa. Jadi layaklah kalau kita mencoba menggali rumusan atau formula dari Rasul Paulus ini. Bagaimana caranya mencapai kesuksesan sejati? Kehebatan Rasul Paulus sebagai rasul yang luar biasa, paling tidak saya lihat dari 4 saja alasan untuk saya kemukakan pada sore hari ini. Bagaimana Rasul Paulus merupakan rasul yang sangat hebat, rasul yang luar biasa. Yang pertama, dia adalah rasul yang profesional, saudara. Dia bukan sekedar rasul, tapi dia rasul yang profesional. Profesional dalam hal apa? Paling tidak yang pertama, dia rasul yang cakap dan tidak pernah bergeser dalam panggilan pelayanan. Jadi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia adalah seorang rasul yang sangat cakap sekali. Dan dia tidak pernah bergeser di dalam panggilan pelayanannya, sekalipun banyak sekali tantangan yang dihadapi, sama sekali dia tidak pernah bergeser daripada panggilan pelayanannya. Kalau saudara perhatikan tantangan dan yang menghadang dia di dalam panggilan pelayanan itu sangat luar biasa. Saudara bisa nanti menyelidikinya di dalam 2 Korintus pasal 11. Saudara bisa membaca dari ayat yang ke-23. Di situ dikatakan bahwa apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera atau dicambuk di luar batas, kerap kali di dalam bahaya maut. Ayat 24, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat 28 dikatakan dan dengan tidak menyebutkan banyak hal lain lagi. Jadi begitu banyak tantangan yang berat yang dihadapi Rasul Paulus, tapi tidak pernah menggeserkan panggilan pelayanannya. Dia tetap melayani Tuhan Yesus yang sudah memanggil dia. Itu profesional sekali. Bukan saja dia cakap menanggapi panggilan pelayanan, tapi dia juga tidak pernah bergeser dari panggilan pelayanan sekalipun hambatan begitu berat, tantangan begitu berat yang sudah saya bacakan tadi dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 ini. Ya, sesuatu yang saya pikir luar biasa Rasul ini. Profesional dalam hal apa lagi? Pengetahuan teologinya yang tinggi. Dia punya pengetahuan teologi yang tinggi sehingga dia seringkali memberi kuliah kepada jemaat di Efesus misalnya, di ruang kuliah Tiranus. Dia memberi kuliah di situ. Jadi dia kadang-kadang mengajar selama 2-3 tahun dalam suatu sidang jemaat, memuridkan jemaat supaya menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Pengetahuan teologinya sangat luar biasa. Memang dari kecil ya, dia suka belajar dan dia menjadikan tokoh yang sangat luar biasa. Dia diasuh oleh Gamaliel
Ini profesor, saya katakan profesor doktor apa yang paling guru tertinggi yang luar biasa mengajarkan ilmu agama kepada Rasul Paulus. Selain itu praktek hidup keagamaannya begitu saleh, dia begitu taat pada hukum Taurat. Bahkan dia katakan, aku ini lebih Yahudi daripada kamu semua karena aku itu melakukan hukum Taurat. Wah, luar biasa. Jadi kalau saya sebutkan Rasul Paulus sebagai rasul yang luar biasa, ya karena itu profesional dia. Cakap dan tidak pernah bergeser dari panggilan pelayanan, pengetahuan teologinya yang tinggi, dan praktek hidup keagamaannya yang saleh. Itu alasan pertama, profesional. Alasan yang kedua, kalau saudara perhatikan, dia juga melakukan amanat agung. Karena amanat agung itu merupakan perintah kepada setiap orang yang percaya, termasuk Rasul Paulus. Pokoknya setiap orang percaya harus melakukan amanat agung. Sehingga saudara perhatikan, dia bisa membentuk sidang-sidang di berbagai macam kota. Sidang di Korintus, sidang di Tesalonika, sidang di Efesus, sidang di Filipi. Saudara perhatikan, ini semua sidang-sidang rintisan dari Rasul Paulus. Dia menangkan begitu banyak orang. Dia jiwa misioner, saudara. Dia menginjil dan akhirnya dia membangun sidang, lalu diberikan kepada anak rohaninya untuk meneruskan, untuk memimpin sidang-sidang itu. Dan dia bergerak lagi, bangun sidang lagi. Nah, ini sangat luar biasa, dia melakukan amanat agung. Itu alasan yang kedua selain profesional, saudara. Dan dia adalah penulis kitab suci yang produktif. Karena separuh dari perjanjian baru dia yang tulis. Bayangkan, Alkitab saudara itu separuh perjanjian baru Rasul Paulus yang tulis. Apakah tidak produktif? Tidak ada yang lebih produktif dari Rasul Paulus, saudara. Dan di samping itu, dia memiliki kepribadian yang memuliakan nama Tuhan. Dia hidup kudus. Kalau saudara perhatikan, Rasul Paulus ini hidup kudus, bahkan dia mengatakan itu tentang kekudusan itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 11 itu, dia sempat mengatakan bahwa dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Jadi dia memberikan suatu ketegasan bahwa kita semua orang percaya ini telah dikuduskan, telah disucikan. Itu sebabnya dia hidup kudus, betul-betul tidak mencemari kehidupannya. Bahkan juga dia hidup di dalam roh, penuh roh, dia hidup dalam roh. Itu dia sempat katakan, kenapa kita harus hidup dalam roh? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Itu 1 Korintus 6 ayat 19. Roh Kudus itu ada di dalam kita, setiap orang percaya. Diyakini oleh Rasul Paulus, kamu adalah bait Roh Kudus. Dia hidup bukan saja hidup kudus, dia hidup di dalam roh, dan dia hidup bergantung secara mutlak kepada Allah. Kalau saudara perhatikan, dia mengumpamakan dirinya bahwa ini aku adalah tawanan daripada Roh Kudus. Namanya tawanan itu tergantung pada Roh Kudus yang menawan. Mau dibawa kemana? Dia hanya ikut. Dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan, pada Roh Kudus, saudara. Nah, dari keempat alasan ini, maka layak kalau saya mengambil formula daripada Rasul Paulus ini untuk meniru bagaimana kita bisa menjadi sukses seperti dia, saudara. Nah, coba kita gali dalam satu ayat yang kita baca tadi, apa formula Rasul Paulus sehingga dia menghasilkan kesuksesan yang sejati itu. Nah, yang pertama, saudara, ayat 10 bagian A dikatakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi formula kesuksesan Rasul Paulus yang pertama adalah karena kasih karunia Allah. Perhatikan baik-baik. Rasul Paulus bisa sukses karena kasih karunia Allah.
Itu formula kesuksesan Rasul Paulus. Dikatakan karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Pernyataan aku adalah sebagaimana aku ada sekarang itu merupakan ungkapan dari Rasul Paulus berupa ungkapan rasa cukup. Ungkapan rasa syukur terhadap apa yang sudah diraih dan sudah dicapai karena kasih karunia Allah. Jadi aku ada sekarang. Jadi sebagai aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Itu ungkapan rasa cukup dari Rasul Paulus dan rasa syukur Rasul Paulus bahwa dia sudah mencapai itu, saudara. Seperti sekarang ini aku ada. Itu karena kasih karunia Allah. Ada ungkapan rasa syukur yang luar biasa, rasa cukup karena kasih karunia Allah sudah memberikan kepada dia seperti sekarang ini. Luar biasa. Kata sebagaimana aku ada sekarang ini, itu sangat luar biasa. Tapi tetap dia menghubungkannya bukan karena dia, tetapi karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah, aku adalah, dikatakan di sini, sebagaimana aku ada sekarang ini. Kalau aku seperti ini, aku mencapai seperti ini, aku meraih seperti ini, itu karena kasih karunia Allah. Ini ada ucapan rasa cukup dan rasa syukur daripada Rasul Paulus. Dia bisa mencapai seperti ini. Jadi ingat saudara, untuk menjadi sukses butuh kasih karunia Allah. Supaya saudara mendapatkan kesuksesan yang sejati, butuh kasih karunia Allah. Di luar kasih karunia Allah tidak akan mendapatkan kesuksesan sejati. Dan Rasul Paulus menyadari ini, bahwa dia bisa seperti itu, bisa sukses seperti itu karena kasih karunia Allah, bukan karena dia sendiri. Ingat baik-baik, kadang-kadang kita memberikan standar sukses itu kadang-kadang salah, saudara. Kita menganggap orang lain begitu sukses, mungkin secara materi sukses, kekayaannya sukses, posisi sukses, tapi anehnya orang itu merasa dirinya gagal. Kita nganggap itu sukses, tapi orang itu yang bersangkutan merasa itu gagal dan dia bunuh diri. Standar manusia nggak bisa menentukan standar kesuksesan, nggak bisa. Kita anggap sukses, tetapi ternyata bunuh diri, loh aneh. Orang sukses kok bunuh diri? Ternyata butuh kasih karunia untuk bisa sukses. Kalau hanya dengan standar manusia, mungkin saudara katakan itu sukses. Tapi orang yang bersangkutan katakan aku gagal total dalam hidupku. Aku mungkin berlimpah harta. Aku mungkin punya kedudukan dan posisi yang tinggi. Tapi bagiku aku belum sukses. Aku tidak merasa sukses. Dan dia putus asa dan bunuh diri. Banyak saya baca seperti itu. Apa yang kita anggap benar ternyata salah. Kenapa? Karena tidak ada unsur kasih karunia Allah. Sukses menurut standar saudara itu tidak tepat. Tapi sukses dari formula Rasul Paulus bahwa dia bisa sukses itu karena kasih karunia Allah. Sehingga betul-betul dia menikmati sukses itu dengan rasa syukur dan rasa cukup terhadap apa yang sudah dia raih, apa yang sudah dia kerjakan. Itu semuanya ada kasih karunia. Aku bisa ada sebagaimana aku ada sekarang. Itu karena kasih karunia Allah. Amin saudara. Saudara bisa diberkati seperti sekarang itu karena kasih karunia Allah. Bukan karena kita. Tidak ada satupun yang bisa kita unggulkan ya, bisa kita bangga-banggakan. Tidak. Kalau ingin menjadi sukses sejati butuh yang namanya kasih karunia Allah. Itu formula pertama. Formula kedua kita baca ayat 10 bagian B. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan kesuksesan sejati butuh kerja keras. Tuhan tidak pernah memberikan kesuksesan tanpa ada pengupayaan dari manusia. Memang Tuhan menjanjikan sukses, iya, tidak salah.
bahwa Tuhan menjanjikan sukses, tapi untuk mewujudkan kesuksesan butuh kerja keras. Tidak bisa Tuhan berikan kesuksesan tiba-tiba saudara sukses tanpa kerja keras. Makan tidur, sukses. Gak bisa. Perlu kerja keras untuk bisa sukses, saudara. Rasul Paulus katakan penekanannya sangat luar biasa. Aku telah bekerja lebih keras dari kamu semua. Waduh, luar biasa, betul-betul keras dia berusaha. Tidak heran dia mengalami kesuksesan sejati, saudara. Dia kerja tidak sembarang kerja, tidak sekedar kerja, tapi dia kerja keras lebih dari kamu semuanya, dari mereka semuanya. Makanya kalau dia sukses, ya maklum. Karena sukses itu memang dijanjikan Tuhan pada kita semua. Semua dari saudara dijanjikan Tuhan untuk menjadi sukses. Tapi untuk mewujudkan kesuksesan, saudara butuh kerja keras. Saudara mungkin mau diberkati hasil panen saudara. Andai kata saudara petani ya, Allah pasti akan memberkati hasil panen saudara. Tapi apakah saudara bisa sukses hanya dengan diam di rumah? Tidak. Saudara harus pergi ke ladang. Cangkul itu tanah, tebar itu benih, dan rawat itu, siram itu, kasih pupuk. Itu kerja keras. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikan, yang menikmati hasil usahanya siapa? Petani yang makan tidur? Petani yang berpangku tangan? Tidak. Yang menikmati hasil usahanya itu adalah petani yang bekerja keras. Untuk mewujudkan kesuksesan perlu kerja keras. Dan Rasul Paulus tahu itu. Dia katakan yang pertama, karena kasih karunia Allah aku bisa menjadi sukses. Dia tahu betul bahwa tanpa Allah aku tidak bisa buat apa-apa. Kalau saudara perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 15, di dalam ayat yang ke-5 itu dikatakan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus katakan kepada muridnya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Memang perlu kasih karunia Allah, saudara. Di luar Allah kita gak bisa buat apa-apa. Standar sukses kita itu tidak akan menjadi sukses sejati, nisbi. Sukses itu tidak akan bisa bertahan lama. Tidak bisa sampai akhir seperti Rasul Paulus kalau di luar Allah. Karena butuh kasih karunia Allah untuk sukses. Yang kedua, butuh kerja keras. Rasul Paulus tahu itu. Untuk bisa sukses harus perlu kerja keras. Karena sukses itu perlu kerja keras. Untuk mewujudkan kesuksesan itu yang dibutuhkan yang namanya kerja keras, saudara. Jadi saudara sekalian, tidak ada orang yang bisa sukses tanpa kedua hal yang saya sebutkan itu. Yang pertama karena kasih karunia Allah, dan yang kedua karena kerja keras. Semut itu pekerja keras, saudara. Saudara perhatikan. Kalau di sini nggak ada musim dingin ya. Kalau mungkin di Eropa, ketika dia di musim panas, dia ngumpulkan makanan di sarangnya, saudara. Karena dia tahu pada waktu musim dingin salju turun, tidak ada semut pun yang bisa bertahan hidup kalau keluar dari lubang dari sarang, tidak ada. Semua semut berlindung di dalam lubangnya yang hangat kalau sudah musim salju, dan dia bisa hidup karena apa? Makanan yang ditimbun hasil kerja keras pada waktu musim panas. Kalau tidak kerja keras, mati sudah. Semut akan mati. Coba salju, bagaimana mengumpulkan makanan waktu musim salju? Ya mati semua semutnya itu. Tapi kenapa semut masih hidup? Karena kerja keras. Waktu itu dimanfaatkan betul-betul, saudara.
Pada waktu musim panas dia kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah kemudian yang terakhir, yang ketiga saudara, kita akan baca. Tetapi 10C ini ya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ungkapan ini, kata-kata tetapi bukannya aku, itu adalah suatu ungkapan kerendah hatian Rasul Paulus. Itu bukan karena aku, itu karena Allah. Aku bisa mencapai ini bukan karena aku. Ini orang yang rendah hati. Perkataan tetapi bukannya aku. Biasanya orang yang sukses itu kan mengunggulkan diri. Wah saya sukses, hebat saya. Jadi orang hebat suka dipuji-puji. Tapi Rasul Paulus bukan tipe seperti itu. Sukses sejati Rasul Paulus karena tiga hal ini formulanya. Karena kasih karunia Allah. Yang kedua karena kerja keras. Yang ketiga karena kerendah hatian. Kenapa perlu rendah hati untuk bisa sukses sejati saudara? Kenapa kira-kira kita memerlukan kerendah hatian untuk bisa sukses sejati? Alasan utama adalah supaya saudara tidak jatuh ketika mencapai posisi puncak kesuksesan, engkau butuh rendah hati. Kerendah hatian diperlukan supaya saudara tidak jatuh ketika saudara mencapai puncak kesuksesan. Dan itu yang dibutuhkan saudara. Ketika orang sudah mencapai puncak kesuksesan dan dia sombong, ya tunggu saja kapan dia akan jatuh. Saudara perhatikan baik-baik, ada pepatah mengatakan orang yang sukses dan bisa bertahan di puncak kesuksesan, itu yang menentukan adalah karakternya, karakter rendah hatinya itu, bukan kesombongan. Perlu kerja keras mencapai puncak kesuksesan. Supaya bertahan di sini saudara nggak jatuh, itu perlu kerendah hatian. Kerendah hatian diperlukan supaya saudara tidak jatuh ketika saudara sudah mencapai puncak kesuksesan. Rasul Paulus mengetahui rahasia ini. Ingat ya, rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri loh saudara. Jangan dicampur adukkan. Rendah hati gak sama dengan rendah diri atau minder. Kalau minder rendah diri itu tidak mempercayai kemampuan diri kita bisa menghasilkan kesuksesan meskipun bersama dengan Tuhan. Itu rendah diri. Gak percaya, gak meyakini bahwa dia bisa sukses meskipun ada Tuhan. Itu rendah diri. Rendah hati bukan itu, tapi suatu sikap di mana dikatakan bukan aku Tuhan, tapi Engkau yang membuat aku sukses. Bukan aku, tapi kasih karunia Allah yang menyertai aku itulah yang membuat aku menjadi sukses. Jadi saudara sekalian, kita sudah belajar 3 hal. Formula Rasul Paulus untuk bisa mencapai kesuksesan sejati. Dan betul-betul dia buktikan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8a tadi. Sampai akhir dia menjadi sukses. Bahkan tersedia mahkota kebenaran. 3 hal. Yang pertama, karena karunia Allah. Formula pertama. Yang kedua, karena kerja keras. Dan yang ketiga, karena kerendah hatian. Perlu 3 hal ini, saudara bisa menjadi sukses sejati. Amin saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya segenap jemaat GPPS Sawahan adalah tipe orang-orang yang sukses sejati semuanya. Itu semua karena kasih karunia Allah, bukan karena kita. Itu bukan aku Tuhan, tetapi karena kasih karuniamu yang menyertai aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan ini Tuhan boleh disimpan dalam hati setiap jemaat. Karena hamba-Mu tahu bahwa setiap jemaat menginginkan menjadi orang-orang sukses. Tetapi kesuksesan sejati diperlukan 3 hal. Perlu karunia Allah,
perlu kerja keras dan perlu kerendahan hati. Supaya sukses yang kami terima, yang kami capai dan kami raih Tuhan, itu adalah sukses sejati yang bertahan. Bukan hanya sebentar sukses lalu jatuh. Kami perlu sukses yang sejati seperti Rasul Paulus. Mampukan setiap jemaat mencapai kesuksesan sejati Tuhan. Roh Kudus jamah setiap hati jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, supaya mereka menyadari Tuhan dan menjadikan mereka menjadi orang-orang yang sukses sejati seperti Rasul Paulus. Berkati seluruh jemaat, dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Berikan hati yang penuh rela untuk memberi, hati yang penuh sukacita memberi, baik persembahan maupun persepuluhan. Dan pakai GBS Jemaat Sawahan menjadi saluran berkat untuk memenangkan begitu banyak orang yang masih mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan mereka boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, baik persembahan maupun perpuluhan yang Tuhan sudah berkatkan kepada pekerjaan usaha Jalan Hidup Orang Benar. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan harian Pelangi Kasih bulan Desember ini, kalau saudara belum punya bisa minta di kantor ya. Ini dibagi gratis bagi saudara. Bisa dibaca selain mendengarkan online, saudara bisa dibaca saat teduh untuk mendalami saat teduh kita. Kita bisa baca renungan harian Pelangi Kasih. Ibadah umum tatap muka hari Minggu GPS Jemaat Sawahan diselenggarakan 3 kali. Ibadah umum pagi pukul 6 sampai pukul 7. Ibadah umum Mandarin pukul 9 sampai pukul 10. Ibadah umum sore pukul 15.30 sampai 16.30. Semua ibadah diselenggarakan kira-kira 1 jam saja
sesuai anjuran pemerintah. Ibadah umum tatap muka disiarkan secara live streaming juga, supaya jemaat bisa mengikuti di rumah masing-masing dan bisa tetap beribadah melalui channel YouTube GPPS Sawan Official, dan saudara bisa mengikuti. Kalau misal tidak bisa hadir, tetap bisa mengikuti ibadah. GPPS Sawan juga menyelenggarakan ibadah online selain tatap muka melalui channel yang sama, yaitu Manarema. Setiap pagi dari hari Senin sampai Sabtu ada Manarema setiap pagi. Hari Selasa ada ibadah online kaum perempuan. Hari Rabu ada ibadah online pemahaman Alkitab. Hari Kamis ada ibadah online KKR. Hari Jumat ada ibadah online kaum ibu. Hari Sabtu ada ibadah tatap muka dewasa muda pukul 5 sore. Hari Minggu ibadah online sekolah minggu dan ibadah tatap muka youth pukul 10 pagi. Ibadah Natal GPPS Sawahan diselenggarakan 2 kali secara tatap muka, disiarkan juga secara live streaming pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 pukul 6 pagi dan pukul 15.30 sore. Jadi 2 kali ibadah raya tatap muka ibadah Natal ini. Pendaftaran ibadah Natal pagi melalui Google Form untuk sementara ditutup. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah Natal pagi yang belum mendaftar melalui Google Form dan tidak bisa mendaftar melalui Google Form, dapat langsung datang ke gereja mengambil undangan dimulai pada hari Minggu tanggal 28 November dan sampai dengan 12 Desember jika kuotanya masih mencukupi. Untuk kapasitas tempat duduk yang sudah penuh, misalnya pada ibadah Natal pagi, saudara bisa mengikuti ibadah Natal sore yang masih dibuka melalui Google Form. Jadi sore masih ada kuota melalui Google Form, yang pagi sementara ditutup lebih dahulu, saudara ya. Undangan berlaku untuk 1 orang dan wajib dibawa saat mengikuti ibadah Natal. Jadi kalau Bapak Ibu mau hadir dengan 3 orang keluarga, ya ngambil 3 undangan, karena 1 orang 1 undangan, dan itu wajib dibawa. Jika pada tanggal 12 Desember terakhir undangan tidak diambil, maka dianggap pendaftaran batal dan akan diberikan pada orang lain. Ya, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur kita bisa beribadah dan sudah dipimpin oleh Tuhan. Ada
ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah raya sore hari ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah melawat setiap jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Roh Kudus sudah melawat pribadi lepas pribadi, tidak ada satupun jemaat yang dilewatkan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ingin mengubah pribadi jemaat menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menuruti kehendak daripada Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan, pribadi-pribadi yang memiliki kesuksesan yang sejati seperti Rasul Paulus. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang penuh kasih itu akan menjadikan semua jemaat GWS Sawahan menjadi jemaat yang sukses secara sejati Tuhan. Dan kami yakin semuanya itu bisa diwujudkan Tuhan kalau kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk setiap persembahan persepuluhan yang diberikan oleh jemaat pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah, karena apa yang ditabur itu yang akan dituai Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus pakai GWS Sawahan menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain yang membutuhkan Tuhan, terutama mereka yang ada di dalam kebinasaan, sehingga mereka boleh diubah Tuhan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kami berdoa untuk pemerintah kami negara Indonesia, baik presiden, wakil presiden, para kabinet, TNI, Polri, agar mereka boleh memimpin negara kami Republik Indonesia mencapai masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual Tuhan. Bahkan 4 pilar kebangsaan boleh tegak berdiri di Indonesia ini, baik Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu akan berdoa berkat bagi seluruh jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati pelayanan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati saudara dengan umur yang panjang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati saudara dengan kesehatan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memelihara dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah juga melindungi saudara dengan sempurna. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menyertai saudara dan keluarga saudara sampai selama-lamanya. Bahkan keturunan saudara turun-temurun diberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Allah rencanakan dan merancang masa depan yang penuh harapan bagi seluruh keturunan saudara. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semuanya, mulai sore hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati. Katakan dengan iman, amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.